Sehingga saya diundang ke Istana Negara. Kalau ada yang cari jodoh, pergi mandi-mandi di situ. Nah, jadi apa namanya, Pak? Kan kalau pemerintahan sebelum namanya kepala desa apa Iya. distrik namanya. Iya, kepala distrik. Distrik. Tetapi jauh lebih luas. Iya, luas jangkauannya juga wilayahnya. Kan distrik Andre Api, Iya. distrik Benua. Iya, oh berbeda-beda distrik. Iya, iya. Tapi kalau kita bahasakan ke saat ini, distrik itu setingkat desa pada zaman Iya, pada zaman itu. Tetapi luas wilayahnya luas. Bisa sampai. Kan dulu ini distrik Andre Api. Ya, oh distrik. Menjadi kecamatan Andre Api sekarang. Baik. Distrik Andre Api ini memang sudah masuk wilayahnya Kunyi, Iya. Papandangan, Kelapa Dua. Dan di situ sudah masuk nih Belua. Iya, Belua, iya. Sudah masuk Belua. Dan saat ini berubah nama jadi Dua Empanua. Dua Empanua. Nah, kenapa Dua Empanua? Karena dua kampung yang digabung, Belua dengan Basean. Karena itu Belua sebenarnya itu dia asli. Kalau dibawa, kalau Basean itu tempat pertemuan toko-toko adat pada waktu itu namanya si Basekada. Jadi di situ selalu dibangun kesepakatan pertemuannya ini para toko-toko adat. Maka di situ namanya disebut Basean karena tempat permufakatan para toko. Disebutlah dia Basean, Basekada. Jadi setiap wilayah atau tempat-tempat yang ada di Andre Api ini memiliki makna berdasarkan peristiwa-peristiwa yang erat kaitannya terjadi pada zaman itu. Kembali ini tadi dengan namanya Papandangan yang kita sama-sama memang pemandangan yang terhampar ini terhampar. Dari awal kita masuk pada sampai di ujungnya sana benar-benar kita lihat pemandangan yang masih alami, kemudian tempat-tempat wisata juga yang ada di Desa Papandangan, bahkan contohnya di Taman Sarung Allo ini kita melihat masih mempertahankan keasliannya. Jadi tidak terlalu banyak, tapi justru itu yang menjadi ciri khas. Iya, menjadi ciri khas. Kenapa Pak D lebih memilih untuk mempertahankan keaslian wilayah tersebut dibanding misalnya membentuk atau membuat tempat-tempat yang kayak saat ini, kalau bisa dibilang Pak D kayak zaman now yang lebih estetik untuk foto-foto. Mungkin ada alasan tak Pak D? Begini, kalau kita menjaga keasrian alam dengan sendirinya yang kita sebut zaman now itu, yang lain-lain itu akan ikut. Yang pertama, kenapa kami selalu menjaga itu, karena memang pertama ini kita sumber air, kita ini hulu sungai, sehingga salah satu kewajiban kita ini menjaga alam agar ini air yang dikonsumsi banyak orang, dipergunakan banyak orang itu tetap lestari. Sehingga di tahun 2009 sampai 2011 itu saya ada program penanaman rotan di hutan lindung. Terus penanaman kayu sengon di luar hutan lindung itu seluas 200 hektar. Jadi itu kenapa? Karena melatar belakangi kami melakukan itu karena selama ini hampir setiap musim kemarau kebakaran ini hutan. Dan kita susah menggerakkan masyarakat karena takut terbakar. Sehingga muncul inovasi saya, bagaimana kalau kita tanami kayu yang punya nilai ekonomi. Sehingga saya pada waktu itu ditantang oleh orang kehutanan, bilang, desa ini merusak hutan. Saya bilang, nanti kita lihat siapa yang merusak hutan sebenarnya. Karena saya ini ada strategi yang saya jalankan supaya kalau misalnya kebakaran hutan, masyarakat tanpa disuruh, kalau ada asetnya di situ pasti dibunuh apinya.
Iya, keren sekali deh. Iya. Iya, ya, baik. Selama ini kan setengah mati gerakan masyarakat karena tidak ada apa-apanya di situ. Ngapain kita matikan? Bagus kalau lebih bersih dia makan api. Iya. Tapi setelah ada asetnya, baru asap sudah lari membunuh. Iya. Oh, baik. Iya. Itu sehingga pada saat kemarau sudah berapa kali kemarau tidak pernah kebakaran, baru dia jempol bilang, ternyata pemikirannya Pak Desa ini bagus ya. Saya bilang iya karena kan saya pengalaman ini. Pernah suatu waktu kebakaran di bulan puasa pada waktu itu. Jadi itu kebunku ada sekitar 2000 pohon coklat. Sudah ada kepungnya api. Oh iya. Jadi datangi masyarakat bilang, Pak De sudah mau masuk api di kebunta. Saya bilang lebih baik coklatku dimakan api terbakar daripada saya rusak puasaku. Oh iya, lagi bulan puasa. Bulan puasa, jadi biar apa boleh buat kalau Tuhan memang menghendaki itu ya mau dia saya tidak merusak puasaku. Jangan saya perusak kalau pika bunuh api. Akhirnya juga dibunuh masyarakat, dipadamkan masyarakat itu api. Saat itu. Karena sayang coklatnya Pak. Iya. Jadi dia bilang mati Pak De. Saya bilang kenapa bisa? Dia bilang kami turun. Saya bilang terima kasih Pak De kalau begitu. Itu yang melatar belakang saya berpikir lebih baik kita tanami kayu, tanami apa supaya masyarakat jaga di hutan. Alhamdulillah sejak itu tidak pernah. Berarti memang setelah Pak D membuat keputusan tersebut. Jadi Papandakan juga salah satu penghasil rotan. Penghasil rotan. Kami punya rotan di ini hampir kurang lebih 1.000 hektar. 1.000 hektar. Iya. Kalau dipanen ini mungkin 10 tahun tidak habis. Karena di samping memang ada tumbuh alami, kami juga pernah melakukan penanaman. Iya. Kan saya dulu itu ada program saya 2 kali setahun keliling kawasan. Iya. Untuk melihat situasi, jangan sampai ada yang masuk kita tidak tahu. Iya. Karena kan luas. Iya. Ini hutan lindungku ada 1.900 sekian hektar. Yang baru termanfaatkan sekitar berapa ya? Tidak ada kita ganggu ini 1.900. Pokoknya utuh hutan lindung. Berarti sama sekali tidak tersentuh. Tidak tersentuh kami. Makanya itu kami jaga. Ya. Kemudian di dalam melestarikan budaya ini ada ritual-ritual kami lakukan. Meskipun kalau sebelum sebelum agama Islam ini sudah dianut semua warga masyarakat, itu ada namanya Mapangulo Todolo. Jadi diundang seluruh masyarakat itu. Jadi masing-masing bawa ayam. Kita dilakukan di situ acara-acara adat. Tapi setelah saya rubah. Tetap saya lakukan, tapi dibacakan doa, bukan lagi ini karena saya bilang kita kan sekarang sudah Islam. Jadi saya ibaratkan saya manusia, saya minta maaf dulu ke leluhur, bahwa mohon maaf ini leluhur kami. Kami bukan merubah, tapi karena sudah tidak ada orang yang paham tentang itu sehingga kami lakukan ini berdasarkan agama Islam yang kami anut. Itu kami lakukan setiap selesai doa surah. Doa surah. Jadi kalau bahasa itu dia bilang, kalau bahasa Patainya atau bahasa Torajanya itu dia bilang Lauki dok kolembang tundang manana ditat ana langan tanete. Artinya Pak. Jadi kita ke sungai membuka meminta kepada Yang Maha Kuasa itu rezeki, keselamatan. Tapi bukan berarti itu yang menyelamatkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lewat ritual itu kita meminta prosesnya sehingga ada namanya itu adat itu Tomakaka di Padawi Pakabulawan. Dia diletakkan di singgasana yang tertinggi untuk menjaga masyarakatnya.
sambil dia berdoa meminta agar kayu-kayu yang ada yang tetap berpucuk, berdaun. Sambil meminta supaya air ini tetap mengalir. Sambil meminta supaya tanah yang kita pijak ini subur. Sehingga ketika ini tanaman, pohon-pohonan berdaun, berpucuk, air mengalir, maka pasti ayam akan berkokok. Oh iya. Pasti ayam akan berkokok. Kalau ayam akan berkokok, maka bibit-bibit manusia akan jadi. Jadi pajaji bane tahu, kalau bahasanya seperti itu. Pajaji bane tahu. Sehingga kalau di kampungnya, iya hidup kita punya kampung sejahtera, Pak. Artinya terhindar dari bala. Karena kan ini bala sebenarnya munculnya itu dari 4 unsur ini, dari api, dari angin, dari tanah, dari air. Ini sumbernya bala. Nah ini kita selalu bagaimana supaya ini 4 ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merusak makhluk yang ada di atasnya. Baik, Pak D, dari semua tadi yang kita sampaikan, mungkin bisa juga kita sampaikan ke Sobat Andre Api yang sedang menonton podcast kita pada hari ini. Untuk yang mau lebih mengenal Papandangan, apa saja yang ada di Papandangan, Pak D? Terima kasih. Jadi kalau kita ingin merasakan keasrian alam, mari kita masuk di Papandangan. Kalau kita mau merasakan kenyamanan, mari kita ke Papandangan. Kalau kita mau aman, mari kita ke Papandangan. Sehingga kami punya penyampaian ke seluruh masyarakat bahwa tanpa keterbukaan menerima orang lain, maka kita tidak bisa maju. Namun, orang lain ini tidak boleh datang untuk merubah adat istiadat kita, tetap kita pertahankan, tapi kita harus terbuka untuk kemajuan. Sehingga Alhamdulillah, atas penyampaian ini masyarakat kita bisa menerima. Jadi sehingga karena pada prinsipnya untuk menjadi sebuah tempat wisata itu harus kita jaga kebersihan, kenyamanan, keindahan, dan keamanan terutama. Karena kalau tidak aman pasti orang tidak mau masuk. Jadi ada beberapa tempat wisata, salah satunya Sarung Allo ini, kemudian Az-Zahra. Ada lagi mungkin Pak D? Ada Wai Batu, ada Wai Sitamu. Jadi sebelum ini betul-betul berkembang, kami sudah membuat perdes. Sudah ada perdes. Mungkin di antara desa yang punya wisata ini belum ada perdesnya, tapi kami sudah punya. Jadi awalnya itu saya kerjasama dengan dosen-dosen UNASMAN. Jadi ada berapa, 3 kalau saya tidak salah, 3 atau 4 doktor, ada 12 dosen yang saya minta untuk mendampingi saya untuk melakukan kajian ilmiah, untuk melakukan kajian akademik dalam rangka penerbitan perdes ini tentang wisata. Sehingga perdes inilah nanti akan kami tindak lanjuti menjadi peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, dan lain sebagainya. Jadi ini perdes mengatur secara umum. Selain tempat wisata, berarti setelah Sarung Allo ini ternyata masih ada banyak tempat-tempat wisata di desa Papandangan. Ada tempat wisata Wai Sitamu. Jadi ada tempat pertemuan sungai 3 ini, kan ada 3 sungai di Papandangan ini. Satu Salumasik namanya, kemudian Saluliang dengan Sokboang. Ini pertemuannya, ini ada wisata di situ. Ada wisata, ada pertemuan 3 di situ, ada wisata. Jadi ya
Kalau ada yang cari jodoh, pergi mandi-mandi di situ. Nah, jadi apa namanya Pak De? Waisi tamu. Waisi tamu, ya. Ada kasebo-kasebo. Oh, ada kasebo-kasebo. Jadi, Sobat About Andre Api yang lagi atau sedang berusaha mencari jodoh bisa ke Waisi tamu. Waisi tamu. Air dari 3 sumber saja ketemu, apalagi jodoh. Iya. Kemudian ada lagi yang kayak begitu bagus kita angkat Pak De. Iya. Ya, jadi di setiap titik kita punya daerah wisata itu punya sejarah. Iya, punya sejarah. Makanya di 2010 kemarin saya paksakan masyarakat untuk membuat WC. Iya. Pada waktu itu tantangannya luar biasa. Pak Desa, kenapa kita mau bikin ada di tempat buang? Ini enak, saya bilang. Iya lain. Nah, di samping kita jaga kebersihan, kita juga nanti tidak menularkan ketika punya penyakit ke orang lain. Kita akan ikut berdosa ketika kita buang, kita muntaber di sini, lantas di jemari ke sana, orang di sana juga. Karena kan kita juga ikut berdosa. Hanya alhamdulillah dengan kesadaran sendiri, dan itu swadaya murni masyarakat. Alhamdulillah 100% punya WC. Dan menjadi salah satu desa yang kayaknya kalau tidak salah yang pertama ODF di Polman. Polman dan mendapat penghargaan. Iya, penghargaan ini. Karena mungkin para pemerintah ini menilai bahwa apa yang saya lakukan ini positif, sehingga saya diundang ke Istana Negara 2009. Jadi saya pada waktu itu dapat penghargaan Kepala Desa Teladan di bidang lingkungan dan kehutanan. Jadi saya dapat PIMAS dari Pak SBY waktu itu. Jadi alhamdulillah ya, saya bersyukur menjadi tokoh, menjadi dituakan di desa ini. Apa yang bisa saya lakukan sesuai kemampuanku ternyata dinilai positif oleh pimpinan, sehingga ya kan tidak mudah masuk Istana Negara. Alhamdulillah saya sudah Istana Negara. Jadi memang berbuat dulu, bermanfaat dulu, insya Allah kebaikan itu yang akan datang. Kan ini saya masuk di desa ini Bu Pur di 93 atas permintaan almarhum bapak saya, bahwa saya dinikahkan, dijodohkan dengan keluarga di sini, tapi ya beliau sudah lebih dahulu bahwa kamu masuk di kampungnya nenek moyangmu, perbaiki itu karena ketinggalan sekali dulu ini. Hanya jalan setapak. Nanti kita ini mulai dari nol sampai seperti sekarang ini, ya alhamdulillah masyarakat sudah bisa nikmati kasih namanya pembangunan. Jadi pada waktu di awal-awal itu saya hampir tidak pernah istirahat. Jadi tempatku itu kantor bupati, dinas. Kadang saya pulang itu nanti jam 11 malam. Kalau pasti dapat Kak, baru pulang Kak. Terima kasih sekali Pak Dev. Hari ini percakapannya kita daging semua, katanya anak-anak zaman now, daging semua. Dan alhamdulillah banyak ternyata hal-hal yang masih perlu kami pelajari sebagai generasi muda. Dan saya ingat Pak D senantiasa menyelipkan pesan-pesan di setiap sambutannya. Dan salah satu yang paling berkesan untuk saya itu ketika Pak D menyampaikan bahwa ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita benar-benar harus meresapi karena ternyata ada makna yang sangat dalam pada bait lagu Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan mungkin sebagai penutup pada kesempatan kita kali ini, Pak D mau berbagi terkait pesan-pesan tersebut biar jiwa nasionalisme untuk teman-teman Sobat Andre Api ini bisa juga terbakar. Terima kasih. Jadi ini luar biasa Ibu, yang karang ini lagu Indonesia Raya, di mana salah satu baitnya mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi di sini sangat besar maknanya karena jiwa tanpa badan, saya kira jiwa juga tidak bisa berbuat. Badan tanpa jiwa kan mati. Sehingga
ini dua kalimat yang disatukan untuk bagaimana kita selalu berbuat yang baik, berbuat yang positif, memajukan kampung kita, memajukan kabupaten kita, memajukan negara kita. Karena kalau kita hanya bangun badan, diibaratkan badan ini jalan, jembatan, dan lain sebagainya, tapi mental, jiwa yang orang-orang yang melalui itu tidak bagus, maka bisa saja cepat rusak. Mental orang-orang yang bangun itu tidak bagus, jiwa orang-orang yang bangun itu, misalnya kontraktornya yang bangun itu tidak bagus, maka cepat rusak. Sehingga tanpa jiwa yang bersih, jiwa yang suci, yang yang memulai nawaitu yang baik, maka badan pasti akan rusak. Sehingga selalu duluan jiwa dan badan. Luar biasa sekali Sobat About Andre Api. Untuk podcast kita pada hari ini ada banyak pengetahuan baru dan informasi yang bermanfaat tentunya untuk kita. Satu hal yang saya garis bawahi dari hasil perbincangan kita hari ini adalah ketika kita menjadi pemimpin, ini yang mendorong kita bukan hanya rasa egois ingin memimpin, tetapi harus dimulai dengan niat bahwa akan membawa dampak yang positif kepada masyarakat dan utamanya desa atau tempat di mana kita memimpin. Betul. Sekian podcast kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa jalan-jalan ke desa Papandangan. Terima kasih Pak De.